warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, serta bahagia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yakni menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Silahkan kalian simak video pembelajaran ini dengan baik dan saksama, serta kalian catat materi yang kalian anggap penting. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, yang pertama kita harus mengetahui kompetensi dasar. Yang kedua, peta konsep. Dan yang ketiga, barulah kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, untuk itu, adapun kompetensi dasar pembelajaran hari ini 3.6 menganalisis makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar pembelajaran, barulah kita mempelajari peta konsep pembelajaran untuk mempermudah kita semua dalam memahami materi pembelajaran. Adapun materi pokok pembelajaran hari ini yakni menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Silakan kalian pahami peta konsep pembelajaran ini terlebih dahulu. Baiklah, jika sudah selesai, kita akan masuk ke materi pembelajaran, yakni menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Materi yang pertama yakni mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian semua perhatikan contoh berikut.
Di dalam tabel yang kalian perhatikan, ada kutipan teks dan pokok informasi. Untuk kutipan teksnya sendiri, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Untuk pokok informasinya sendiri, peran 1, Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Setelah kalian memahami contoh ini, kita akan masuk ke materi berikutnya. Untuk materi yang kedua, ada menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Bandingkan dengan cara penulis menyajikan karakter unggul tokoh pada kedua teks berikut ini. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Pada kutipan teks tersebut, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Selanjutnya, dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada pula yang dilakukan secara deskriptif. Penulisan contoh-contoh pernyataan, misalnya B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan kalimat tokoh tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh dialog George Sand berikut ini. Saya ingin menjadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Dari kalimat tokoh George Sand, pembaca diberi gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan agar dapat membuat manusia hidup nyaman. Selanjutnya, materi kita yang ketiga, yakni mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Untuk contoh, George Sand
Putra Papua sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu serta secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri meski kini telah sukses. Oge, begitu biasanya dia dipanggil. Tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. Untuk contohnya, ada kata belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh atau kata-kata yang dimaksud. Contohnya, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah atau merupakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditugaskan, dipilih, dan seterusnya. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Untuk contohnya, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Dan yang keenam, atau yang terakhir, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenan urutan dengan waktu. Contohnya, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang pada umumnya bersifat kronologis. Bagaimana dari kaidah bahasa teks biografi tersebut? Apakah kalian semua bisa memahaminya dengan mudah? Jika kalian bisa memahami materi hari ini, terima kasih telah mengikuti kelas ini dengan baik. Jika ada materi yang kurang kalian pahami, silahkan kalian tanyakan. Selamat belajar dan selamat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, anak Indonesia.